Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, bertemu lagi dengan saya di Tadarus Channel. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan berbagai nikmat lainnya. Teman-teman pembelajar, di video ini saya kembali akan menyajikan pembelajaran bahasa Arab, Dirasah Al-Lughah Al-Arabiyah. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab dari video-video yang lain, silakan buka di playlist channel ini yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Silahkan simak berikut ini. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahasa Arab, kategori bahasa Arab Fusha, dan bahasa Arab Lahjah atau Amiyah. Dan kemudian mungkin akan ada pertanyaan, mana yang sebaiknya dipelajari terlebih dahulu? Fusha atau Lahjah? Nah, jawabannya tentu tidak bisa hitam putih, Fusha harus didahulukan dari Amiyah atau Lahjah. Nah, itu akan bergantung kepada tujuan kita mempelajari bahasa Arab untuk apa. Nah, sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu tentang perbedaan atau penggunaan dari dua bahasa tersebut. Nah, yang pertama bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha ini atau disebut juga bahasa Arab yang standar. Artinya didasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa Arab yang berlaku. Nah, kalau kita kan di Indonesia, bahasa Indonesia yang berdasarkan kaidah, kalau dulu EYD, kalau sekarang EBI ya. Nah, dulu ejaan yang disempurnakan, sekarang ejaan bahasa Indonesia ya, EBI ya. Nah, bahasa Arab Fusha itu penggunaannya biasanya adalah dalam forum-forum yang resmi. Acara-acara kenegaraan, acara-acara organisasi-organisasi di berbagai tempat ya, itu biasanya menggunakan bahasa Arab Fusha. Juga misalnya dalam misalnya media. Katakanlah kayak surat kabar, televisi, terutama berkaitan dengan berita ya, itu menggunakan Fusha. Kecuali program-program seperti film di televisi atau sinetron gitu ya, itu biasanya tidak Fusha. Tapi kalau yang berita, baik di televisi maupun di surat kabar, atau sekarang di online, itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Pidato-pidato tokoh, pimpinan, apalagi pidato kenegaraan ya, presiden itu menggunakan Fusha. Di forum-forum resmi internasional seperti di PBB itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab Lahjah atau di Indonesia kan lebih populer dengan istilah Amiyah ya. Nah, kalau Arab sendiri di kalangan Arab sebetulnya lebih menggunakan istilahnya bahasa Arab Lahjah, dialek. Kenapa disebut lahjah atau dialek? Karena bahasa Arab jenis ini digunakan oleh masing-masing daerah di Arab. Misalnya di Saudi, di Mesir, di wilayah Maghrib ya seperti Tunisia. Itu dalam bahasa Arab lahjah ini atau amiyah ini ada beberapa perbedaan. Ya, bahasa dialeknya ini perbedaan. Nah, bahasa lahjah, amiyah atau dialek ini adalah kalau di kita di Indonesia mungkin bahasa pergaulan sehari-hari ya, atau di Inggris atau kategori slang gitu ya. Nah, kategorinya atau karakteristiknya kalau bahasa lahjah atau amiyah ini tidak ketat menggunakan kaidah nahwu shorof ya. Bahkan cara bacanya saja sangat berbeda dari bahasa Arab yang standar atau Fusha. Tapi tetap sumbernya dari bahasa Arab Fusha,
Jadi kalau misalnya kita cari padanannya di fusha itu ada. Cuma kadang-kadang kita mikir di fushanya ini apa kok jauh banget. Nah, bahasa lahja atau amiyah ya sebagaimana umumnya bahasa slang, bahasa pergaulan sehari-hari di semua negara, di semua bahasa, itu kan biasanya ingin cepat ya dalam ngobrol gitu ya. Cepat, kemudian tidak repot dengan urusan kaidah. Maka kadang-kadang beberapa kosakata itu disingkat. Ya. Ada banyak contoh. Jadi ada yang disingkat, ada yang cara bacanya yang berbeda. Misalnya cara bacanya dulu ya, cara baca yang berbeda. Kan kalau di Arab Fusha misalnya kamu itu anta. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Nah, di kalangan bangsa Arab ini rata-rata sama nih di beberapa negara Arab ya. Itu kalau anta itu bahasa slangnya atau lahjahnya inta. Jadi inta nyebutnya itu. Ya. Inta. Nah, kalau untuk perempuannya inti. Nah, kalau fushanya kan anti. Anta, anti. Nah, kalau di yang amiyahnya atau lahjahnya inta, inti. Inti khair ini ya. Inta khair, inti khair. Nah, ini. Nah, kalau bahasa fushanya kan anta. Itu contoh. Terus sapaan apa kabar ya? Kan kalau yang fushanya kaifa haluk, atau lengkapnya kalau untuk laki-laki kaifa haluka. Terus untuk perempuan kaifa haluki ya. Kaifa haluki. Nah, di bahasa Arab lahjah atau amiyah tulisannya sama tapi cara bacanya biasanya kif halak. Kif halak inta. Nah, itu kepada laki-laki ya kif halak inta. Nah, untuk perempuannya kif halik biasanya. Kif halik inti. Kif halik. Nah, itu jadi cara membacanya ya. Tadi inta dengan inti. Kif halak dengan kif halik. Nah, ada juga yang modelnya disingkat. Seperti tadi saya singgung. Ya. Di Arab Tunisia, dulu kebetulan saya pernah 3 tahun ya bekerja di sana sambil belajar. Nah, itu kalau pagi-pagi, kan kalau ucapan selamat pagi kalau di Arab adalah sobahal khair. Sobahal khair. Nah, kalau Arab lahjah, kalau di Tunis itu bakhir. Nah, itu sebetulnya sobahal khair, cuma disingkat bakhir. Bakhir. Sobahal khair, sama. Bakhir. Itu ya. Kemudian, kalau contoh lainnya ya, yang disingkat-singkat nih, kalau di Arab Saudi misalnya, sering mendengar kata ma'alish. 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 Itu artinya tidak apa-apa. Ma'alish, tidak apa-apa. Kenapa? Ma'alish, tidak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau di fushanya itu adalah ma'alaika syai'un. Ma'alaika syai'un. Nah, jadi ma'alish, ma'alaika syai'un. Nah, dalam bahasa Arab lahjah atau amiyah sering terdengar bunyi sin. Ish. Ish. Kalau bertanya ya ish. Istibgha. Istibgha anta. Istibgha inta. Kamu mau apa? Nah, itu kayak kalau ke Saudi misalnya ya, orang TKW, TKI itu biasa sering dengar tuh. Istibgha int. Istibgha inta. Istibgha inti. Nah, kata ish sebetulnya kalau kita cari rujukannya dalam bahasa Arab itu adalah ayu syai'in. Jadi mau apa? Ayu syai'in turid. Ayya syai'in tabagha. Ayya syai'in turidu anta. Ayya syai'in tabagha anta. Jadi ish. Ish. Jadi ayu syai'in. Jadi sekali lagi sebenarnya bahasa Arab lahjah atau amiyah itu sumbernya ya dari bahasa Arab Fusha gitu ya. Ya sama juga kita di Indonesia ya. Kan beberapa banyak disingkat. Nah,
dah, orang Betawi itu ya. Itu kan buset ya, dari kata buset itu ya. Nah, banyak contoh lah yang disingkat-singkat ya. Kenapa kan kenapa itu kan yang resminya ya, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya fenomena seperti ini sama saja ya antara semua bahasa begitu ya. Nah, berkaitan dengan tujuan tadi atau dengan pertanyaan mana yang harus lebih dahulukan, ya tentu ini berkaitan dengan tujuan kita mempelajari bahasa Arab. Kalau tujuan kita terutama untuk mempelajari agama Islam, mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam yang ada di kitab-kitab berbahasa Arab, tentu yang harus kita prioritaskan bahasa Arab Fusha. Tapi bagi orang-orang yang mau bekerja di negara-negara Arab di Timur Tengah, katakanlah yang biasa disebut dengan TKI gitu ya, maka prioritasnya belajar bahasa Arab dialek, bahasa Arab lahjah atau amiyah. Tapi tentu saja bukan berarti dari dua tujuan ini masing-masing tidak saling mengenal ya gitu. Artinya gini, maksud saya gini, bagi yang meskipun tujuannya untuk mempelajari agama dan seterusnya, kemudian dia mendahulukan mempelajari Arab Fusha, bukan berarti kemudian dia harus mengabaikan yang lahjah atau amiyahnya. Baik juga selain belajar Fusha juga belajar amiyah atau dialek. Karena misalnya kan siapa tahu setelah lama belajar bahasa Arab di Indonesia, di pesantren dan seterusnya, ada peluang ke Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah nanti kan kita akan bergaul dengan masyarakat di sana. Nah, masyarakat di sana itu dalam sehari-harinya menggunakan bahasa Arab lahjah atau dialek. Ya. Kadang-kadang lucu juga, ini pengalaman saya juga, waktu saya ke Mesir, pertama kali ke Mesir di bandara gitu ya, mau nanya barang, itu mungkin karena terpengaruh bahasa Arab Fusha yang saya pelajari, saya bertanya itu pakai hal ta'rif, apakah Anda tahu? Ya orang Arab sih ya pasti paham, cuma dia yang saya tanya tuh mesem-mesem gitu ya. Ini orang mungkin bertanya kok resmi banget nih itu. Ibarat kita misalnya ya di bandara di Cengkareng gitu, mau nanya barang kita diambil di mana, di imigrasi di mana gitu. Lalu kita tanya ke petugas, apakah Bapak tahu tempat saya mengambil barang? Pasti yang dengarnya juga akan mesem-mesem, ini orang kok ngomongnya formal banget gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi dalam penggunaannya kebanyakan memang dialek amiyah. Karena itu yang belajar bahasa Arab Fusha sebaiknya juga belajar bahasa Arab lahjah atau amiyah. Ya lebih-lebih yang memang tujuannya mau bekerja di Timur Tengah. Kalau itu sudah harus belajar lahjah atau amiyah. Baiklah, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.